Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan, mahasiswa UT dengan NIM 0479172255. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 2 STSI 4404 atau keamanan jaringan. Khususnya topik pada kali ini yaitu NAT overload dan juga VPN site to site. Ya, kita langsung saja. Soal pada tugas 2 kali ini yaitu praktikum konfigurasi NAT overload, kemudian yang kedua pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Untuk setiap langkahnya, ini mengacu pada panduan praktik yang telah disediakan dan saya juga akan mengikuti panduan praktik tersebut. Ya, mari kita langsung saja praktikum yang pertama yaitu NAT overload. Di sini yang pasti kita akan praktik dengan menggunakan Cisco Packet Tracer, kemudian juga ada file bahan praktik NAT.pkt yang sudah disiapkan. Di sini juga saya sudah mendownloadnya, dan kebetulan juga untuk Cisco Packet Tracer sudah saya download, sudah saya sering pakai juga sehari-hari. Kemudian juga untuk file bahannya ini sudah saya download dan sudah saya siapkan. Terus juga saya tambahkan IP untuk membantu praktik tugas 2 NAT ini. Ya, untuk tampilan bahan praktik, ini sudah sama ya dengan apa yang tadi telah saya tambahkan. Kemudian juga mempelajari topologi. Oke, dan ini IP yang sudah disiapkan berdasarkan topologi di atas. Ya, kita menuju Cisco Packet Tracer bahan praktikum NAT. Ini topologinya kita bisa lihat terdapat 2 buah router, 5 buah PC, kemudian juga ada server, ini web server dan ini FTP server. Terus semuanya sudah terkoneksi berdasarkan bahan praktik. Dan juga ini saya tambahkan panduan IP untuk melihat bagaimana mereka sering berkomunikasi. Kemudian juga ini IP masing-masing PC, beberapa segmen 192, 168, 30.x, 124. Kemudian juga ini .10 dan servernya beda sendiri IP-nya. Terus juga IP point to point atau IP ini apa ya pabriknya, mungkin di sini pakai 192.168.50.1 124. Kemudian apabila ini kita mau cek lebih lanjut, kalau setahu saya ini menggunakan metode routing RIP, metode routing dinamis ya. Kemudian juga di router 2 terdapat ACL yang mungkin kita harus sesuaikan. Ya, di sini karena di sini peran penting untuk keberlangsungan praktik 2 pada kali ini. Ini progres menghapus atau melepas akses list terlebih dahulu pada interface serial 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, in access IP access list group 100 ya. Ini kita melepas akses terlebih dahulu perseorangan untuk keberlangsungan praktikum 2. Ini save ya. Oke. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, setelah mempelajari topologi dan memastikan IP pada topologi sudah sesuai, di sini kita akan mencoba memastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network 192.168.20.0. Untuk yang pertama kali kita akan mencoba memastikan dengan melakukan ping.
Ya, kita akan menguji coba untuk memastikan IP dan topologi sudah sesuai. Ya, di sini saya akan memastikan bahwa topologi serta IP sudah sesuai. Oke. Ya, di sini pada PC 0 dengan IP segmen 192.168.30.0. Ini saya akan mencoba ping untuk web server. Dan IP-nya 192.168.20.5. Sini bisa di ping. Kemudian juga untuk FTP server, apakah bisa di ping? Ya, ini bisa. Berarti dari PC 0 bisa ping ke dua server dengan segmen 192.168.20.0. Kemudian juga kita ambil sampel pada PC 2 yang berbeda segmen. Untuk segmen 192.168.10.0, apakah bisa mengakses ke segmen 192.168.20.0? Di sini bisa. Kemudian juga FTP servernya kayaknya bisa. Berarti untuk pengecekan pertama dari kurang lebih dari semua PC ini bisa mengakses ke dari PC ini bisa mengakses ke server. Selanjutnya kita akan mencoba mengakses web server dari PC 0. Oke, coba kita akses 128.20.5. Oke, ini berhasil. Kita buka terus. Oke, dari PC 0 menuju web server berhasil terbuka web servernya. Langkah selanjutnya kita akan memverifikasi menggunakan netstat di server ya. Oke, coba kita cek server di sini. Stop, home, start. Ini sudah hilang. Sebentar, saya akses ulang dari PC 0. Oke, ini sudah. Coba kita cek lagi. Ya, terlihat jelas bahwa terdapat koneksi dari 192.168, ini lokalnya, IP servernya diakses dari IP 192.168.30.5 sesuai pada PC 0. Oke. Selanjutnya juga kita akan mencoba akses FTP server ya dari PC 4 menggunakan komen FTP. Kemudian juga kita akan mengecek netstatnya juga. Oke, kita akan coba cek PC 4. Ya, PC 2 aja nggak apa-apa ya. Dan juga FTP server untuk kita cek netstat. Oke, kita cek dulu. Oke, ini belum ada apa-apa. Kemudian juga kita akan coba dari PC 2. Kita coba TP 192.168.20.10. Oke, sini saya coba aja. Oke, yang penting tadi sudah kelihatan. Ya, di sini terlihat jelas bahwa terdapat koneksi dari IP 192.168.10.5 PC 2 ke FTP server ini. Protokolnya Telnet atau port 21. Protokolnya FTP atau port 21. Oke, berarti ini terlihat jelas bahwa FTP-nya berhasil. Oke, kemudian kita akan melakukan konfigurasi NAT, di mana ketentuannya adalah jaringan PC yang berada di jaringan 192.168.10.0 ini dapat mengakses layanan web dan FTP server, tapi dengan menggunakan fitur NAT. Jadi, apabila kita netstat lagi, server tidak akan mengetahui alamat aslinya lagi, gitu ya. Alamat asli dari
PC yang dari network 192.168.10.0, dan juga untuk PC yang berada di jaringan 192.168.30.0, ini tetap dapat mengakses layanan web dan FTP server, tapi ini masih asli tanpa menggunakan fitur NAT. Oke, berikut ini ada konfigurasinya, kemudian juga nanti kita akan ada tahap analisisnya. Ya, di sini kita akan melakukan konfigurasi NAT pada router 1 dengan kondisi dan ketentuan yang telah kita sepakati sebelumnya. Oke, ini pada router 1. Router 1 kita coba, ini udah enable. Oke, kemudian juga kita config pada F01 NAT inside ya. Nggak apa-apa kalau di F 0 IP NAT inside juga, kemudian juga interface S010 ini IP NAT inside. Oke, kemudian exit, kita buat access list 1 permit ini cek 19.10.0.0.55. Oke, kemudian IP NAT inside source list 1 interface S010 overload. Oke, ini exit. Ini kita save. Jadi di sini konfigurasinya telah selesai. Mari kita lakukan uji coba. Ya, selanjutnya kita akan uji coba pada PC 0 dan juga PC 2, di mana PC 0 ini segmennya 30.0.124 dan juga PC 2 itu 192.168.10.0.124. Sebentar, ini agak lag. Oke, PC 2 untuk web servernya udah ready dan juga PC 1 udah ready. PC 0 dan kita sampai lagi. Oke, untuk PC 0 di sini saya akan mencoba melakukan uji coba web server lagi. Sini saya sudah klik beberapa kali. Oke, ini kelihatan jelas bahwa ini masih bisa kebuka. Coba kita stop dulu. Ini kok nih masih bisa buka ya. Dan juga kondisinya adalah kalau kita melakukan mengakses web server dari PC 0 yang dimana IP networknya itu adalah 192.168.30.0, di sini terlihat jelas bahwa IP aslinya masih ketahuan bahwa IP si PC 0 ini mengakses server web server seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau kita mau mengakses dari PC 2 yang dimana networknya ini dia 192.168.20.0 yang berbeda dengan PC 0 tadi. Ini kita coba. Nah, ini berhasil juga, tapi coba kita next step. Apa yang terjadi? Ya, ini bisa dilihat. Oke, pada tabel berikut. Nah, kalau tadi itu ini kelihatan ya bahwa yang akses web server ini gitu, kelihatan IP aslinya, IP si PC 2 ini. Tapi ketika kita menggunakan konfigurasi NAT ini, maka si web server ini melihatnya adalah IP lokal si PC ini ditranslasikan pada IP yang ada di router 1 ini, atau secara umum praktiknya ini IP internet lah, atau IP public begitu. Jadi untuk konfigurasi NAT
pada router 1, khususnya web server ini kurang lebih berhasil. Mari kita lanjut pada uji coba FTP server. Ya, kita akan melakukan hal yang sama pada PC 0 dan PC 2. Kita akan melakukan uji coba FTP server. Oke, sebentar kita persiapkan terlebih dahulu. Oke, sini coba kita cek FTP 192.168 2010. Ini enggak saya enter dulu, saya persiapkan dulu FTP 192.168 2010. Oke, kita cek dulu bahwa net startnya oke. 10 tadi masih ada yang masih established. Kemudian kita akan uji coba dari PC 0 dari segmen 192.168.30.0/124. Nah, ini berhasil ya, berhasil masuk ke FTP server. Kita cek startnya. Ya, ini baru muncul. Ini kelihatan jelas sesuai skenario kita yang awal bahwa IP PC 0 atau segmen 30 ini masih bisa akses dan masih terlihat IP aslinya. Kemudian apa yang terjadi kalau kita akses dari PC 2 yang segmennya 10.0. Nah, kita cek. Ya, sini terlihat jelas bahwa yang baru muncul adalah IP si router. Jadi IP PC 2 ini udah tidak terlihat lagi siapa yang akses dari server FTP. Sehingga dalam artinya konfigurasi NAT baik itu untuk mengakses web server dan FTP server berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Atau sesuai dengan ketentuan untuk PC yang ada segmen 30 ini tidak di NAT, tapi untuk segmen 10 ini di NAT. Ya, berdasarkan hasil analisa pada praktikum NAT ini bisa dilihat bahwa apabila host atau PC ini mengakses web server dan FTP server, apabila tidak dilakukan NAT, maka server itu mengetahui siapa atau IP siapa yang mengaksesnya, gitu kan. Dia mengetahui IP asli klien. Dan kemudian apabila kita melakukan konfigurasi NAT gitu ya, yang dari server ini maka akan membaca IP router yang di sini ya, IP public routernya. Nah, jadi untuk IP asli kliennya ini tidak ketahuan. Tuh. Mungkin kesimpulan sedikitnya di mana konfigurasi NAT ini pada praktikum aslinya mungkin lebih digunakan pada IP public ya, di mana untuk penggunaannya IP private masih bisa mengakses ke internet, dan kemudian juga pada kondisi tertentu misalkan ini tidak perlu lagi misalkan dilakukan routing, jadi cukup bisa dengan di NAT, itu skip aja. Oke, dan juga kemudian untuk NAT juga mungkin bisa menghemat ya penggunaan alamat IP, dan juga keamanan jaringan bisa lebih terjaga karena IP asli klien ini tidak terbaca pada server yang sedang diakses gitu. Oke, untuk konfigurasi NAT kurang lebih berhasil kita lakukan. Mari kita lanjut ke konfigurasi atau praktikum VPN site to site. Ya, untuk praktikum VPN site to site masih menggunakan Cisco Packet Tracer dan juga terdapat bahan IPsec site to site dan .pkt yang sudah disiapkan. Di sini saya sudah juga mendownload, dan juga sebentar saya akan membukanya. Ya, untuk VPN IPsec site to site sini saya akan
Untuk bahan praktik, ini sudah berhasil saya siapkan juga, sudah saya download dan sudah saya buka. Kemudian juga saya tambahkan masing-masing IP ini untuk mempermudah praktik kita selanjutnya. Nah, ini terbuka. Saya buka contoh. Oke. Pelajari lebih dahulu topologinya dan pastikan IP-nya sudah sesuai. Oke. Untuk VPN ini biasanya kita pakai, atau VPN ini teknologi lah ya, yang membuat koneksi atau jaringan private di atas jaringan publik lah ya, melalui jaringan publik atau di internet gitu. Dan juga menggunakan enkripsi ya, supaya jalur tersebut aman. Ya, kita untuk topologi pada praktikum IPsec set ini, di mana terdapat dua buah router ya, dua buah PC juga, dan di sini sebagai kita anggap sebagai IP public. Ini IP private, ini IP private juga. Ini dihubungkan dengan IP public, seolah-olah dihubungkan dengan IP public. Data berlangsung dari PC 0 ke PC 1. Oke. Untuk uji coba yang pertama, di sini kita akan coba ping dulu ya. Ya, untuk langkah pertama di sini kita akan mencoba memastikan apakah IP konfigurasinya sudah sesuai, dan juga kita akan coba ping untuk IP private pada PC 0 dan PC 1 apakah bisa saling terhubung. Nah, akan saya coba ping 20.10. Sebentar, kita pastikan. Ya, ini bisa di-ping. Artinya PC 0 dan PC 1 ini sudah terhubung, tapi tidak ada enkripsi atau pelindung selama perjalanan atau jalur dia ya, sehingga apabila sniffing atau ada pihak jahat atau attacker, ini berarti koneksinya itu tidak dilindungi gitu. Oke, untuk tabel IP sebenarnya sudah sesuai, dan juga ini analoginya sudah masuk. Dan tadi setelah kita lakukan ya uji coba PC 0 terhubung ke PC 1 menggunakan kereta api. Ini sudah berhasil. Kemudian terdapat pelaksanaan percobaan atau prakteknya. Di sini kita akan mengaktifkan fitur keamanan pada masing-masing router. Kemudian juga melakukan konfigurasi pada router 1, router 2 untuk membangun IP VPN, IPsec site-to-site ini. Oke, kita langsung saja. Oke, kita di sini melakukan tahap persiapan. Kita akan menginstal ya pada router 1 dan router 2. Ini license. Ini saya copy, izin saya copy ya. Oke, enable, contact. Kita akan coba menambah license, yes. Oke, kemudian kita copy. Ini startup. Oke. Download. Oke. Untuk tersatu sudah kita tambahkan license-nya untuk security tambahan, kemudian juga kedua. Oke, yes. Copy ini dulu. Dapat config. Oke. Kita download. Untuk keduanya sudah proses penambahan license ya. Kemudian juga coba kita pastikan apakah sudah berhasil terinstall dengan baik.
Ya, nih sudah terinstall, dan juga untuk router 2 apakah sudah terinstall? Ya, ini sudah terinstall juga dengan baik. Ya, kita akan melakukan tahap konfigurasi VPN side to side ya. Untuk yang pertama, identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN, di mana pada paket data ini jaringan 192.168.10.0 itu akan menuju ke jaringan 192.168.20.0.124, dan ini akan memicu terbentuknya jalur VPN. Jadi ini ada penyesuaiannya pada panduan, dan saya akan melakukan penyesuaian berdasarkan topologi yang saat ini. Jadi config syslist 10 ini misalnya permit p192.168 berarti 10.0.000.255, karena ini akan akses ke 20.0.000.255. Oke. Oke, selanjutnya ada konfigurasi parameter. Ini ISI. Selanjutnya ada konfigurasi parameter, ini ISAK-MP fase 1 ya. Nah, di mana crypto versi 10, versi AS, authentication-nya share, kemudian grupnya 2, kemudian exit, kemudian crypto Cisco. Ini adalah IP public di sisi lawan, jadi akan coba masukkan 172.16.22. Ini harusnya 22. Tip 22. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi parameter misalkan fase yang kedua, di mana crypto sec transform set VPN set ya namanya, terus pilih oke. Kemudian juga crypto map VPN map 10 sec. Oke, kita tambahkan description VPN connection to, ini R2, ini kita contohkan R3 karena ini router 1, router 2 ini kita description kita ganti itu R2. Set peer 172.1.16.22. Set transform set VPN set match trace match trace 10, kemudian exit. Yang terakhir, konfigurasi crypto map pada interface output ya, yang mengarah ke jaringan publik. Interface 0030, ini ada berbeda sedikit. Ini crypto map VPN map. Oke. Pada konfigurasi yang ada pada router 1 ini berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router 2. Oke, untuk konfigurasi pada router 2 ini kurang lebih sama, tapi berkebalikannya konfigurasi yang
telah kita lakukan pada router 1 tadi. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat access list 10 permit p 98 karena di sini 10 ya. Nah, selesai dari sini, kemudian akan mengakses saudara ada tipe. Oke, 98 10 0 0 0 5. Oke, library sudah, terus kita masuk bersama isa ininya crypto mp tuliskan deskripsi ICE application preset terus grup 2 sheet crypto map crypto mp key disco address 72, berarti ini IP public di router 1 16 10 2. Kemudian user MP nya konfigurasi parameter user MP fase 2 crypto IPsec set SP3 SP. Oke, kemudian crypto map VPN map 10 di set. Oke, kemudian kita tambahkan description-nya VPN connection to R1 set peer public router 1 16 20 10 2 set transform set VPN set match trace 10 exit, kemudian konfigurasi map pada interface outputnya interface S030 pada sini berbeda, kemudian crypto map VPN map. Oke, copy running tahap otomatik save dulu, copy running. Oke, untuk konfigurasi VPN connection router 1 dan router 2 ini telah saya praktikan. Kemudian kita akan melanjutkan ke tahap verifikasi hasil konfigurasi IPsec-nya. Di sini kita coba akan melakukan kirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping dan kemudian verifikasi paket terkirimnya ya. Apakah secara terenkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec ya. Oke, kita coba praktekkan dulu. Oke, ini belum ada ya paket application. Coba kita lakukan ping mail ping. Oke, ini tidak bisa. Oke, bisa. Jadi kita lakukan ping lagi ya. Pingnya berjalan ntar ping min n 100.000. Oke, ini ping continuous berjalan. Kita akan cek pada router 1. Oke, apakah konfigurasi kita berhasil? Ya, sih kelihatan ya interface 030 serial 030 Leadless paket encapsulation and paket decapsulation-nya ini naik ya sesuai verifikasi
pada panduan praktikum. Sini apabila jumlah paket yang kirim dan terenkapsulasi atau dekapsulasinya ini naik, berarti konfigurasi VPN set-to-setnya berhasil kita lakukan. Kita uji coba sekali lagi. Ya, ini naik. Ya, karena saya melakukan ping continuous, maka paketnya akan naik terus. Nah, coba. Oke. Kurang lebih praktikum VPN IPsec side to side berbasis Cisco ini telah berhasil kita lakukan. Ya, sedikit kesimpulan pada praktikum IPsec side to side ini berarti pada PC 0 mengakses ke PC 1. Sekarang jalurnya sudah terenkripsi, artinya jalurnya sudah lebih aman karena sudah dilindungi dengan VPN side to side yang telah tadi kita konfigurasi. Baik, untuk tugas 2 praktikum keamanan jaringan dengan topik yang pertama NAT overload dan kedua VPN IPsec side to side, keduanya menggunakan praktikum baik. Untuk praktikum tugas 2 STSI 4404 atau keamanan jaringan pada kali ini yaitu praktikum NAT dan juga VPN IPsec side to side telah berhasil kita lakukan. Sedikit kesimpulan untuk praktikum NAT bahwa NAT digunakan untuk mentransaksikan ya sesuai dengan namanya. Pada praktiknya lebih sering digunakan untuk IP public dan juga beberapa kelebihan ya, bisa dibilang untuk menghemat IP, sederhanakan IP dan juga untuk mengamankan jaringan private lokal ya, karena apabila kita cek tadi di server itu IP client host yang di ujung itu tidak ketahuan apabila kita NAT. Kemudian juga untuk VPN IPsec side to side, sebelumnya kita menguji coba melakukan tes koneksi dari set A anggaplah set B atau PC 0 ke PC 1 dengan uji coba ping seperti biasa. Sebelumnya tanpa ada enkripsi atau VPN, berarti jaringan tersebut sangat riskan. Apabila kita menggunakan protokol yang sangat tidak riskan juga, berarti celah tersebut bisa celah tersebut khawatir disalahgunakan. Oke, setelah melakukan konfigurasi VPN side to side ini dari masing-masing interface di router dilakukan enkripsi dan juga nanti di deskripsi, berarti jalur yang telah dibuat VPN ini bisa dibilang lebih secure, lebih aman karena ada enkripsinya, dan berarti untuk koneksi private dari set A set B bisa dibilang lebih aman dari serangan yang tidak diinginkan. Mungkin kurang lebih praktikum tugas 2 kali ini cukup di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.